Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mereview tentang kulkas Samsung RT 25 FAR BDSA ya. Nah, ini dia RT 25 FAR BDSA. Oke. Reviewnya mau dari yang tertulis sampai yang tidak tertulis ya. Yang tertulisnya apa ya, seperti teman-teman lihat tadi ya. Kita buka lagi. Nah, ini dia model lemari es Samsung. Kapasitas kotornya, jadi kulkas itu ternyata saya juga baru tahu, ternyata ada kapasitas kotor, ada kapasitas penyimpanan yang istilahnya bersih lah, yang realnya. Kotornya 264 liter dan bersihnya 256 ya. Oke, ini dia ada kapasitas penyimpanannya, terus dimensinya, panjang kali lebar kali tingginya. Ini tingginya hampir setinggi saya ya, 165-an lah. 155 cm tingginya. Nah, untuk keterangan selanjutnya ini teman-teman bisa baca saja di ininya, spesifikasi tokonya ada. Nah, yang saya ingin kasih tahu itu adalah keunggulan yang tidak tertulis. Keunggulan yang tidak tertulisnya adalah salah satunya ini adalah digital inverter. Apa itu digital inverter? Ini menurut saya aja ya, karena saya juga masih belajar sih. Maksudnya masih kalau nggak salah itu, jadi si kompresornya itu ada dua apa ya istilahnya, dua versi. Yang pertama ketika dinyalakan itu tegangannya tinggi. Nah, setelah sejam kemudian itu tegangannya jadi rendah. Nah, itu jadi si tegangannya itu bisa turun gitu, naik turun. Jadi berat di awal doang, kesananya bisa turun. Mungkin ini ya 130, ini 100 watt. Nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu lah, kurang lebih digital inverter. Nah, cuman saya di sini mau nge-review ininya nih, yang tidak tertulisnya. Ternyata di sini ada semacam ini nih, talenan gitu, bukan talenan, apa ya ini? Yang biru di dalam itu ada liquid gitu, yang dimana ini tuh bisa dingin ketika dinyalakan. Ketika dinyalakan si freezernya, ininya tuh dingin, dan kalau mati lampu, ininya berfungsi sebagai pendingin untuk area ini nih, freezernya, dan bisa bertahan hingga 12 jam. Tadi kata si itunya sih, salesnya kayak gitu. Nah, dan ini juga ada ice makernya. Nah, ice makernya untuk bikin es lah ya. Nah, ini juga kalau teman-teman pengen tahu misalkan keunggulan dari ini, kekurangan dan keunggulan dari kulkas ini tuh, ada keunggulannya, ada ice maker, cuman bisa jadi kekurangan juga. Kekurangannya apa? Yaitu space-nya kecil. Sedangkan yang tidak ada misalkan RT 19 yang ke bawah ya, Samsung RT 19 yang ke bawah ini nggak ada ininya, cuman ininya gede. Tapi sebenarnya kalau pengen teman-teman pengen sedikit ngulik, ini sebetulnya bisa dicopot ininya nih. Jadi sekotak ini tuh sebetulnya bisa dicopot kalau sedikit ngulik mah. Tapi kata si A-nya tadi nggak bisa. Tapi ya kalau teman-teman pengen space-nya luas, tapi dengan milihnya RT 25 ya, teman-teman harus mencopot ininya. Tapi sebenarnya aman-aman saja sih sepertinya, karena tidak paten ini sifatnya di dalamnya tuh. Seperti yang teman-teman lihat ini. Oke, itu dia. Nah, ini seperti biasa sih pengaturan dari sananya, pengen lebih tinggi, lebih dingin, apa biasa aja gitu. Itu dia. Nah, ini yang keunggulannya sama ini, dan bisa dicopot. Itu dia. Nah, ini nih. Ini ada keterangan secara tertulisnya. Oke, selebihnya sama aja sih, freezernya kayak gitu, dan kapasitasnya aja lebih gede gitu. Ini RT 25 ya. Sebetulnya ada lagi di bawah ini, yaitu RT 22 ya. RT 22 ini sebetulnya hampir sama semuanya, dari mulai freezernya sampai ke bawahnya. Cuman bedanya cuman di luas ini aja, space-nya lebih tinggi, ini lebih tinggi. Dan bedanya pun nggak jauh beda sih, hanya beda ya 200-300an lah. Ini tergantung tokonya juga sih, toko di mana ya. Ini saya di Bandung kebetulan, tokonya di Sinar Maju.
Sinar Maju. Oke, Sinar Maju tuh banyak ya ternyata cabangnya, ada di websitenya juga. Teman-teman kalau mau beli ini, saya belinya tanggal 24 Oktober 2020 ya. Nggak tahu kalau teman-teman ini nontonnya tahun berapa, apakah tahun 2020 juga, apa 2001, apa 2023, nggak tahu ya. Oke, nah ini keunggulan dari RT25 itu. Nah makanya saya kenapa milih RT25 itu karena ya beda sedikit lah dengan RT22 dan RT19. Kalau ke RT19 sih agak jauh ya, cuman ya saya butuh space gede sih. Nah ini keunggulannya ada fresh room di sini, katanya bisa buat, kata si salesnya ya tadi, bisa buat nugget yang gitu-gitu yang bisa dimakan hari itu juga. Jadi di sini nggak usah di freezer. Tapi kalau misalkan untuk berminggu-minggu, berhari-hari, 3 hari atau 4 hari dan seminggu, itu bagusnya sih di freezer katanya gitu. Tapi kalau misalkan kayak cake untuk dimakan hari ini atau besok, misalkan bisa di sini sementara gitu. Nah, ini juga keunggulannya sama aja sih sebetulnya. Ini pengen dinginnya 4 kali lipat, 5 kali lipat, atau 6 kali lipat lebih dingin gitu. Oke, ini ada lampunya juga, sensor lampunya. Ini belum saya colokin ya karena masih baru banget tadi dan masih diplastikin juga. Nah, ini ada tempat telurnya juga, sama aja sih. Tempat telurnya seperti ini ya. Ini ada dua tempat telurnya. Oke, bahannya sih plastik ini kaca. Ini kaca juga. Nah, ini ada moist fresh, jadi nggak tahu ya ini moist fresh buat apa. Ini big box, bisa buat sayuran, bisa buat buah-buahan mungkin ya. Ini ada buat petunjuknya, tapi belum saya baca sih karena masih disegel ininya juga. Nah jadi setiap kulkas itu ternyata ada keunggulan penghilang bau, fitur penghilang bau gitu. Nah kalau di Samsung itu namanya deodorizing filter kayak ini, tapi kalau di Panasonic itu beda lagi namanya, tapi fiturnya sama, cuman beda penyebutannya aja. Nah seperti ini Samsung service kontaknya ya. Oke, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Malaysia, nah kurang lebih kayak gitu ya. Ini sama aja sih. Nah bawahnya juga materialnya plastik, ini plastik juga. Ini sama plastik. Oke, cuman space-nya aja lebih gede. Dan katanya untuk saat ini, untuk tanggal berapa ini teh? 24 ini katanya Samsung itu lebih unggul. Katanya apa? Karena selain 10 tahun garansi, juga katanya 50% lebih hemat menyimpan listrik, katanya begitu. Teman-teman, ayo kita lihat lagi ya atas dan bawahnya. Ini lumayan tinggi sih. Hampir 165 sentian lah, lebih tinggi dibanding saya. Saya tingginya 162 atau 163 ya, segituan lah. Nah ini dia. Oke. Kalau teman-teman pengen menambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kalau sekiranya video ini membantu, karena saya juga ketika pengen beli kulkas saya harus mencari-cari dulu, dan ternyata belum ada video yang membahas mengenai Samsung RT25 atau Samsung RT22 atau Samsung RT19. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, untuk harganya ini untuk ukuran Bandung ya, tanggal 24 bulan Oktober 2020 ini harga di Sinar Maju 4.725.000. Namun saya menggunakan jasa kurir dari tokonya sebesar 25.000 ke jalan dari jalan apa ya, jalan Jakarta ke apa namanya, Margahayu Bandung. Kalau orang Bandung pasti tahu. Ini sebesar 25.000, jadi totalnya 4.750.000. Nah gitu ya, hari itu juga dikirim kalau misalkan nggak penuh ya. Tapi kalau misalkan jadi bersihnya ini ke 4.750.000 ya bersihnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang RT22 di bawah RT25 ini, Samsung RT25,
di bawah Samsung RT25 itu adalah Samsung RT22, harganya yaitu 4.410.000. 4.410.000. Bedanya cuman freezer atasnya sama, cuman ininya lebih pendek sih, lebih pendek sedikit dan agak sempit di sebelah sininya nih. Agak sempit di lantai ininya, sebelah sini gitu. Gitu. Ada juga yang RT19, hampir mirip, bawahnya lebih pendek lagi dan harganya juga 3.100.000. 3.100.000. Nah, bedanya apa? Gak ada ininya ice maker. Jadi teman-teman cuman dikasih apa? Cuma wadah esnya yang di dalam ini, tapi disimpan di sini. Jadi manual gitu, harus di squeeze manual, nggak diputar kayak gini. Pas dipeltekin sendiri gitu, simpan di sini. Nah, untuk ukurannya sih kayaknya sama aja yang RT19 nya ya. Lebih kecil, maksudnya lebih kecil gitulah, lebih kecil. Dan space-nya ya kalau dibanding ini sih, karena ini mungkin ada ice makernya, jadi terlihat kayak sempit. Tapi sebenarnya bisa dicopot sih sebetulnya. Kalau teman-teman pengen lebih ngulik lagi sedikit. Nah, itulah perbandingannya. Jadi kenapa saya membeli RT25 ini, karena beli kulkas ini saya tujuannya bukan untuk sementara, karena untuk ya mungkin 10 tahun atau beberapa tahun ke depan mungkin ya, nggak ada yang tahu kan. Dan ini keunggulannya juga ada 10 tahun waranti garansi. Oke. Ada garansi toko juga, garansi tokonya 3 hari. Itu pun kalau misalkan kesalahan dari sananya ya. Kalau misalkan kesalahan dari pribadi itu nggak tahu ya, mungkin kena charge. Kalau misalkan kayak lecet-lecet dikit atau patah sesuatu. Nah, bawahnya juga ini bukan roda ya. Nah, yang teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Saya juga baru tahu ternyata bukan roda. Saya kira ini bawahnya roda jadi bisa digeser-geser, tapi ternyata bukan. Dan ini bisa diatur ya ketinggiannya, karena ini juga masih belum seimbang sih. Jadi ada yang berat di belakang, ada yang berat di depan gitu, nggak seimbang. Nah, tapi agak keras sih cara mengaturnya. Nah, kalau di belakangnya ini bukan kaki plastik karet kayak gini, melainkan langsung ke aluminiumnya. Ini agak susah sih, ini saya putar ya. Nah, langsung besi itu. Oke, itu dia review dari saya ini, udah hampir 12 menit. Ini nih, ini colokannya. Buat teman-teman yang mau nambahkan kolom komentar, boleh di kolom komentar, boleh nambahkan positif dan negatifnya, yang lainnya boleh. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.